Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Surono selaku Ketua RW 01 yang kami banggakan, kepada segenap pengurus RT 02 RW 1 Dusun Lebak Sari, Desa Sinangsari yang tetap semangat menjalankan amanah warga, dan tak lupa kepada segenap warga, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik semuanya yang kami cintai dan kami sayangi sebagai warga RT 02 RW 1 Dusun Lebak Sari, Desa Sinangsari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kebahagiaan sehingga bisa hadir di malam tasyakuran di lapang Abinaya ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan besok di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Ini karena momennya momen di tahun kemerdekaan atau di bulan Agustus ini, sebelum Pak RT mulai, yel-yel dulu biar semangat, diikuti ya Bapak Ibu semuanya ya. 3 kali jangan banyak-banyak. Merdeka! 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 Terima kasih. Semoga dengan ucapan merdeka kita akan menjadi manusia yang benar-benar merdeka secara lahiriah dan batiniah. Amin Allahumma amin. Baiklah Bapak-Bapak Ibu semua, pertama-tama di momen ini adalah momen yang mungkin beda dari yang biasanya, karena konsepnya sengaja dibuat sesederhana mungkin karena melihat kon dan kondisi yang belum memungkinkan. Kalau saya pribadi sih pinginnya agak sedikit meriah, minimal ada organ kata Mas Ujang ini ya. Tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, bahkan lomba anak-anak pun sementara dipending dulu. Mudah-mudahan di momen yang akan datang kita bisa mengadakan momen di Agustus ini dengan acara yang lebih meriah. Ini semua acara baik yang meriah ataupun yang sederhana, semua tetap berkat dukungan daripada Bapak-Bapak Ibu semua ya. Ini sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada segenap tamu undangan juga warga yang berbahagia di malam hari ini. Ini mohon maaf beginilah adanya suasana di malam hari ini, tapi tidak mengurangi hikmat ataupun suasana yang benar-benar kita harus hayati, bahwasanya kita malam ini adalah ucapan syukur atas jasa-jasa para pendahulu kita, para pejuang yang sudah merelakan jiwa raganya bahkan nyawanya sehingga kita bisa memetik malam ini dan hari-hari berikutnya dengan penuh
kesenangan, kemerdekaan, kita bisa melakukan aktivitas apapun tanpa ada rasa terkekang ataupun terjajah oleh negara lain. Baiklah Bapak Ibu semua, malam ini kami juga atas nama RT 02 RW 1 Dusun Lebak Sari sekali lagi mohon maaf bila mana selama memimpin di lingkungan ini banyak kesalahan, banyak kekurangan. Kami selaku pribadi juga atas nama pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi intinya saya selaku ketua RT mengharap program-program yang sudah berjalan itu bisa tetap berjalan. Seperti hanya pelek, alhamdulillah hingga malam ini masih bisa bertahan walaupun agak sedikit beberapa hari yang belum maksimal, tapi ke depan mudah-mudahan ini menjadi awal lagi untuk semangat lagi. Biasalah yang namanya pelek dari zaman dulu sampai sekarang ya ada masanya melempem, tapi nanti ada masanya semangat lagi. Hanya perlu sering dipupuk, disupport dan diberi semangat agar program tetap berjalan. Dan juga untuk warga yang ikut di bulanan, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, sumbangsinya, sehingga apa yang panjenengan semua berikan baik itu prelek ataupun bulanan itu terwujud, ada manfaatnya, ada wujud barangnya, dan ada yang bisa kita rasakan bersama. Ya, jadi bukan hanya untuk pribadi Pak RT, tapi untuk kepentingan lingkungan, seperti halnya misalnya perbaikan jalan, penerangan lampu jalan, ataupun juga fasilitas sarana seperti kursi, meja, teratak dan lain-lain. Itu semua adalah berasal dari warga RT 02 RW 1 yang semangat luar biasa mensupport kegiatan program-program RT. Jadi tanpa dukungan panjenengan sedoyo, program itu tidak akan pernah berjalan. Dan ini sekaligus momen malam hari ini akan saya menyampaikan sedikit panjang, nggak apa-apa ya. Jadi mungkin ini bukan sambutan, sekaligus pemberitahuan. Jadi biar kita saling bisa merasakan kemanfaatan. Jadi sebelumnya pertama saya sampaikan, jadi selama ini saya tuh ingin adanya transparansi ataupun keterbukaan. Setiap anggaran yang sudah masuk ke kas RT akan dikelola oleh pengurus dan akan didistribusikan untuk kepentingan lingkungan. Apapun jenisnya beragam, dari mulai sosial, sarpras dan lain-lain, semua untuk kepentingan bersama. Ini mungkin malam ini akan saya sampaikan yang mungkin belum semua tahu ya, terkait masalah ketua RT khususnya. Jadi ini malam ini biar semuanya tahu, tidak ada kerasa kerusuk di belakang ya. Jadi semenjak Bapak almarhum Kustiwa menjabat sebagai ketua RT sampai Bapak Puking sampai saya malam hari ini, itu sebenarnya ada dana operasional untuk RT, untuk RT. Cuman mungkin panjenengan belum tahu semuanya ya, hanya sebagian kecil. Jadi selama ini berarti bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang itu ada dana operasional untuk RT, untuk kegiatan lingkungan biar semangat kinerjanya. Itu satu bulannya 150.000. Ini kenapa saya sampaikan? Memang saya dulu pernah mendapat pesan untuk tidak menceritakan ke warga, tapi tetap saya selaku pribadi tetap ada rasa nggak penak lah ya. Mending terbuka, kepenak kanang eneh ya Bu. Nek terbuka, ada transparansi, jadi warga tahu duit mau apa sih. Jadi itu duit itu dipergunakan untuk operasional RT ya. Mengenai RT udah dikaji ya, jadi alhamdulillah ada support dari, jadi ini dari Yayasan Bong. Jangan tahu kan Yayasan Bong yang mengelola makam Bong Cina, itu ada kontribusi ke RT sebesar 150.000 kepada RT, sehingga selama ini dari zaman Pak Kustiwa sampai saya sekarang itu mendapatkan dana operasional atau intensif lah setiap bulannya. Dan oleh karenanya itu mulai malam ini akan saya sampaikan ya, saya itu ingin kemanfaatan di lingkungan ini perlu saya sampaikan atau tidak lanjutannya. Nah ya, biar tidak ada dusta di antara kita, jadi saling terbuka. Jadi ini kursi yang panjenengan duduki sekarang ini ya,
Ini bukan kursi RT. Ya, belum ada cap RT-nya. Jadi itu kursi masih kosong ini kursi. Ya. Jadi insya Allah dengan adanya dana itu, saya pribadi itu berniat memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada lingkungan. Jadi dana operasional itu yang selama 2 tahun saya alihkan ataupun saya hibahkan, saya donasikan untuk warga, yaitu berupa kursi untuk bisa dimanfaatkan untuk kepentingan warga di sini. Ini dana dari Bung Cina. Dari Bung Cina untuk operasional RT, dan saya pribadi dengan niat Bismillah, niat menyedekahkan untuk kepentingan warga di sini. Jadi bukan hanya saya pribadi yang menikmati, tapi semua warga bisa merasakan dia duduk di kursi. Walaupun saya pribadi bisa menghandle, buat saya pribadi saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin warga semua merasakan apa yang saya rasakan. Saya juga niatnya semata-mata ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, karena saya pun sebagai pribadi tidaklah bisa memberikan yang terbaik untuk lingkungan, tapi hanya mungkin itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa untuk digunakan untuk kepentingan warga. Ya ini momennya sekarang pas dilalah. Ini kalau nggak ada kursi ini kayaknya semuanya lesehan. Karena dilalah kursinya lagi dipakai sama Bapak Sohidin Alsari ini. Ya, alhamdulillah ada tambahan kursi. Ini jumlahnya 50 kursi. Jadi kalau dikalkulasi itu selama 2 tahun saya tidak akan menerima dana intensif ataupun dana operasional buat saya pribadi ataupun untuk kepentingan saya pribadi. Jadi saya hibahkan untuk kepentingan warga. Monggo ya. Jadi ini akad saya untuk lingkungan agar minimal saya ada ada niatan baik untuk kebaikan bersama, dan tidak saya nikmati untuk saya pribadi, tapi untuk kepentingan warga semua. Itu satu. Jadi memang ini ide saya pribadi, bahkan ini saking saya menjaga amanah, memang hasilnya gak usah ngomong. Bahkan istri saya pun sampai malam ini baru tahu ini. Saya menerima dana itu dari yayasan Bang. Tanya istri saya masih hidup ini orang ini. Wong bahkan tadi Butia ngomong kursinya siapa? Ya kursi dodolan. Ini saking saya menjaga amanah, karena dulu saya pernah dipesan sama RT sebelumnya untuk nggak usah dibicarakan ke yang lain, karena kadang-kadang timbul fitnah lah. Hal sesuatu kalau tidak bisa menyikapi dengan bijak itu menimbulkan sesuatu yang kurang baik. Makanya ini malam ini mungkin ini solusi yang terbaik untuk kebaikan kita bersama. Karena PR di sini di RT 2 itu masih banyak sekali. Kursi bahkan 100 pun belum ada. Makanya kalau ada kegiatan di lingkungan kurang. Nah makanya saya inisiatif dengan kursi awet bisa tahan lama, karena terbukti kursi yang dari zaman Pak Kustiwa saja sampai sekarang masih ada bentuknya berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah. Berarti mulai malam ini per bulan Agustus itu ada tambahan kursi untuk RT 2 RT 1 sebanyak 50 kursi. Cuman ini sebagai konsekuensinya saya tuh minta bantuan. Ini kursi kan masih polos. Kira-kira siapa yang bisa membantu saya untuk beri tenger kan kursinya aja hilang? Siapa ngajung yang siap bantu saya bikin cap? Ini kan masih polos, belum ada tulisan RT-nya. Ini kalau ditaruh di tempat luar bisa hilang, belum ada tenger RT2-nya. Kira-kira siapa yang sanggup besok nemenin saya bantu cap RT di kursinya biar ada tengernya ya? Karena saya butuh pemanas untuk manasin besi. Nanti besinya dipanasin akan membuat sehingga tertulis RT 02 sehingga tidak mudah gampang tertukar dengan yang lain. Karena kursi ini ada kursi sejuta umat, di mana-mana banyak pakai kursi ini. Ya, karena memang sudah terkenal kualitasnya bagus. Oke, itu satu informasi buat Bapak Ibu semua. Saya hanya minta doa buat panjenengan doa ya dari panjenengan, minta doanya agar program RT itu bisa berjalan dengan baik. Saya diberikan kesehatan dan tetap semangat menjalankan amanah panjenengan sedoyo ya. Karena saya pun hidup tidak akan lama di dunia. Paling nggak nyampe 20 tahun juga sudah ya. Jadi minimal kita bisa memberikan sesuatu yang manfaat untuk siapapun, khususnya di RT 2 ini. Terus yang berikutnya ini informasi juga terkait dengan program pemerintah. Jadi ini kebetulan saya ketua RT juga merangkap pengurus di Koperasi Merah Putih. Sudah tahu belum Bapak Ibu Koperasi Merah Putih?
itu adalah program pemerintah yang sekarang dari Presiden Haji Prabowo Subianto itu menggalakkan koperasi merah putih. Jadi buat warga semua yang barangkali berminat ingin menjadi anggota koperasi bisa nanti langsung menghubungi Pak RT langsung untuk menjadi anggota. Syaratnya cukup mudah, hanya ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu kalau di kota cuma Rp110.000, Anda sudah bisa menjadi anggota koperasi merah putih. Dan jangan khawatir, duit itu tidak akan hilang karena dijamin oleh pemerintah desa. Nah, jadi ini bukan koperasi swasta, tapi koperasi resmi milik pemerintah. Jadi monggo sekali lagi buat warga semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menjadi anggota koperasi merah putih, langsung saja nanti hubungi Pak RT untuk menjadi anggota koperasi merah putih dengan persyaratan sederhana, menyerahkan KTP dan juga simpanan pokok dan wajib sebesar Rp110.000. Oke? Jadi monggo, atau misalkan masih ragu, nanti di session setelah selesai bisa nanya-nanya ya. Ini sekitar informasi, karena kebetulan juga saya ditunjuk menjadi pengurus mewakili Kadus 1. Nah, makanya saya sampaikan barangkali ada yang berminat, karena ini bukan kewajiban tapi yang berminat silakan. Itu dua. Terus yang berikutnya tadi sudah pertama masalah adanya kursi yang kedua koperasi, terus yang berikutnya tentang program lingkungan. Ini kalau bisa saya mohon, ini buat warga yang kebetulan mungkin berhalangan untuk ikut ronda ataupun tidak bisa ikut ronda, dimohon untuk konfirmasi langsung ke Humas, yaitu Mbak Devi langsung ya, biar langsung tercatat. Jadi tahu siapa yang ikut ronda pelek dan siapa yang ikut bulanan. Karena kebetulan Humasnya kan masih baru, jadi belum begitu paham. Monggo buat Bapak Ibu semua yang mungkin belum bisa ikut ronda, langsung konfirmasi ke Mbak Devi untuk kejelasan program ronda biar berjalan dengan maksimal. Men orang anak iren-irenan gitu ya. Nah sing dua anak-anak mending jadi makin kayak ujang, ya bujang. Kayak karena dua anak lanang, yang masih dua anak lanang kan mumet. Nanti gue konfirmasi ke Humas langsung biar tidak ada kecemburuan dengan pihak yang lain ataupun warga, sesama warga bisa ada keharmonisan sehingga menciptakan suasana yang kondusif untuk kegiatan program di lingkungan RT 02 ini. Dan sekali lagi juga ini perlu saya sampaikan, kemarin setelah masa reses kan ada bantuan 5 juta dari Bapak Didi ya. Alhamdulillah sudah dialokasikan untuk perbaikan gedung serbaguna, sudah terpasang baja ringan dan juga spandeknya, sehingga mulai kemarin sudah posisi pos ronda itu aman. Itu semata-mata berkat usulan dari Bapak Ujang yang desek RT pun bulan karena kan bisa ditandani pos ronda. Alhamdulillah sekarang sudah tidak bocor lagi. Ya memang RT-nya mau didesak kenapa apa jadi dorong baik ya. Jadi alhamdulillah usulan dari warga untuk memperbaiki pos ronda ataupun gedung serbaguna sudah terwujud. Walaupun belum selesai 100% karena dananya sudah menipis. Makanya kemarin ada tawaran kerjasama dengan RT sebelah dengan berat hati dia bisa menerima karena sudah habis untuk alokasi pembangunan